Iya, nanti mau masuk lagi. Besok kita ada waktu nggak kita kira? Kamu Insya minta Allah sedikit. ada. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk Bu Yana. Oke, Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Apa kabar juga Bu Yana? Sehat Ibu. Ini Alhamdulillah. kita mau melanjutkan pada pertemuan kita yang semalam. Iya. Kita mau berinfo sedikit ya Bu ya. Iya boleh. Apalagi sepertinya kita mau mengadakan supervisi akademik ya Bu ya. Iya. Nah, Ibu pada kegiatan ini nanti ada beberapa hal yang akan kita lewati ya Bu. Yang pertama pra-observasi, Iya. yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Iya. Nah, untuk tujuan dari kegiatan supervisi akademik tadi ada 3 ya Bu ya. Yang pertama pertumbuhan, perkembangan maupun pengawasan ya Bu. Nah, selanjutnya tujuan khusus pada perbincangan kita hari ini kegiatan pra-observasi ya Bu. Di mana kita akan merencanakan supervisi sebagai pengembangan kompetensi pada diri Ibu. Baik Ibu, Ya. pada kegiatan supervisi nanti apa yang mau Ibu rencanakan atau Ibu persiapkan? Iya. Yang saya persiapkan untuk masuk besok ya, kebetulan memang saya masuk kelas 10 MIPA ya. Yang saya siapkan itu tentang berbusana muslim, yaitu KD 3.5 dan 4.5 ya. Yang mana pada pertemuan sebelumnya memang KD ini sudah dipelajari pertemuan pertama. Berarti untuk besok pertemuan kedua melanjutkan dari KD 3.5 dan 4.5. Berarti Ibu nanti berarti besok Ibu akan masuk pada materi berbusana muslim pada KD 3.5 Iya. Oke Bu, selanjutnya metode apa yang akan Ibu buat pada kegiatan besok? Rencananya metode yang dibuat tentu yang pertamanya nggak luput dari metode ceramah ya. Yang kedua metode kooperatif, yang mana anak-anak itu memang sudah terbentuk setiap mata pelajaran agama itu sudah terbentuk yang namanya diskusi. Dan pun sudah ada nama-nama dari kelompok diskusi tersebut. Nanti tinggal meneruskan aja pada pembelajaran sebelumnya ya. Selanjutnya apa alasan Ibu untuk memilih metode kooperatif tadi Bu? Yang mana alasan saya untuk memakai metode kooperatif, yang pertama tentu ya di dalam K13 itu yang diutamakan adalah metode diskusi. Nanti metode diskusi itu kita tuh nanti tidak berpihak kepada salah seorang anak. Setiap kelompok itu bermacam-macam nanti karakter anak di dalam melaksanakan atau menyelesaikan LKPD yang saya berikan. Berarti alasan Ibu ingin metode ini tadi membuat anak lebih kreatif lagi dalam kelompoknya, termotivasi ya. Oke. Selanjutnya Ibu, alat dan bahan yang akan Ibu siapkan itu apa saja ya? Yang pertama di dalam nanti sebelum masuk ke ini saya akan menayangkan di Infocus berupa gambar, yang mana gambar itu nanti ada gambar-gambar siswa, yang mana gambar siswa itu ada yang hampir sesuai dia berbusana menurut syariat Islam, dan pun ada juga gambar itu nanti yang kurang dia berbusana menurut
syariat Islam. Bahkan nanti ada gambar itu yang betul-betul tidak sesuai dengan syariat Islam. Berarti ada tingkatan-tingkatan. Tingkatannya. Yang kedua, nanti saya itu secara langsung akan melihat atau meneliti, mengamati anak-anak yang memakai pakaian busana muslim, walaupun hanya pakai butuh, pakai seragam, dengan kadang-kadang itu anak itu pasti berbeda-beda ya cara memakainya. Ya. Nanti akan ditampil ke depan, ada beberapa nantinya, bisa juga 2-3, akan kita beri contoh. Ini contohnya. Bagaimana kita melihat ini contohnya seorang anak, dia memakai busana muslimah itu yang sesuai dengan syariat Islam. Dan begitu juga nanti yang kedua. Berarti ada dua bahan yang akan ibu tayangkan atau yang akan sebagai acuan ibu yang ikuti. Yang pertama tadi melalui PPT mengenai gambar, yang kedua tadi ibu langsung mengamati dan siswa sebagai respon, dia akan antara siswa itu akan memberikan timbal balik. Misalnya dia sudah misalnya kurang dari dia berpakaian kurang dari Islam, bagaimana solusinya atau seperti apa dia? Jadi anak itu nanti akan juga berpikir, kalau seandainya dia kurang, seperti inilah contohnya. Jadi saya akan berusaha seperti inilah yang sesuai dengan Islam. Bagi ibu sudah. Bagi ibu saya menerangkan dan menceritakan ceritakan gambaran kegiatan apa saja yang ibu tampilkan pada kegiatan pembelajaran di supervisi akademik. Yang pertama tentu dimulai dari pengambilan. Biasanya kalau seandainya masuk yang pertama sekali yang kedua anak itu akan membaca ayat suci, dimana pelajaran agama itu saya mulai dengan literasi, literasi. Terus nanti setelah literasi saya akan melihat atau mengoreksi apakah di dalam itu dalam belajar itu sudah ada persediaan, baik absennya, terus tempat duduknya, pakaiannya, apakah sesuai dengan peraturan sekolah, apakah anak itu sudah ceria, anak itu kadang-kadang walaupun pertama masuk kadang-kadang sudah lain mukanya, jadi kita tuh harus ditanamkan sama anak tuh sering tanamkan pertama sekali kecintaan dulu. Kalau kita sudah cinta guru, pelajaran itu akan mudah didapat. Tapi kalau seandainya guru agamanya tuh masuk sudah bosan, ketakutan, ya kan? Ya benar pelajaran itu kan. Sedangkan kita jadi cinta, dengan pelajarannya. Kecintaan itu dulu. Yang kedua, setelah ada anak sudah siap, biasanya saya itu akan mengadakan apersepsi. Ini sangat ditekankan. Kenapa apersepsi itu? Kita itu mengulang pelajaran yang telah kita ajarkan pada minggu kemarin. Kenapa? Yang namanya anak-anak yang lupa, atau nanti pas dia di rumah misalnya dia kadang-kadang paham. Nah di situ ada nanti feedback sebelum kita melanjutkan pelajaran ini. Meninjau ulang lagi. Itu saya dulu ya. Kenapa? Karena materi ini adalah pertemuan nanti akan sinkron. Pertemuan pertama dengan pertemuan kedua. Setelah kita persepsi, baru nanti kita akan menayangkan di suatu fokus. Kita lihat ke satu gambar sesuai dengan judul tadi. Inilah anak yang sesuai dengan berpakaiannya sesuai dengan Islam.
Jadi kita tengok yang mana anak itu nanti akan mengomentar. Nah, anak yang ini ibaratnya seperti apa? Kalau yang ini ibaratnya dia apakah sesuai dengan syariat Islam gitu ya. Nah, setelah itu barulah kita masuk pertemuan kedua tentang berbusana muslim, yang mana nanti kita belajar harus ya tujuan dari pelajaran kita itu harus tahu. Nanti sebelum belajar ini nak yang kita dapat, apakah kita ada perubahannya? Ya tujuan itu yang pertama pembiasaan di mana? Nah, kita berpakaian dengan sesuai dengan syariat Islam itu. Yang kedua ketentuan-ketentuannya, ya. Yang ketiga adalah kita untuk medisi. Mana anak itu yang sesuai syariat Islam itu. Setelah dapat tujuan, barulah kita nanti akan kembali tadi fokus dengan pelajaran-pelajaran itu, yang mana biasa itu di situ nanti akan diberi KPD. Jadi anak perkelompok itu dia akan mengerjakan KPD hari kita berikan. Dan pun nanti setelah kita berikan, kita harus melihat anak, apakah anak itu ada yang aktif, apakah anak tidur, ya? Apakah anak itu termotivasi. Jadi itulah suatu tanggung jawab kita keliling ke kelompok-kelompok itu supaya anak itu semuanya aktif sesuai yang kita rencanakan. Jadi anak pintar nanti memberikan bahan kepada kawan-kawannya yang lain, ya. Setelah itu baru dipresentasikan. Terus nanti setelah itu baru ada feedback, ya kan, yang misalnya kurang jelas. Jadi setelah kita diskusi sudah selesai dipresentasikan, ya, biasanya kita buat suatu kesimpulan, ya, yang mana saya libatkan anak. Bagaimana kesimpulan pada pelajaran hari ini, yang bagusnya bagaimana? Tujuan kita ya sesuai dengan tujuan yang kita harapkan tadi. Jadi ibaratnya tujuan itu kita membiasakan ini bagaimana kita mulai besok kita sudah tahu bagaimana ibaratnya kita berpakaian itu, kita berusaha secara langsung sesuai dengan syariat Islam yang kita ajarkan. Setelah kita buat kita simpulkan, biasanya itu dikasih suatu evaluasi. Yang evaluasi itu nanti apakah anak ini sudah paham, apakah anak ini masih apa, dan untuk selanjutnya kalau seandainya belum paham, bisa nanti kita berikan suatu ulangan, diulang lagi materinya atau sebagai penayaan. Setelah itu barulah kita bilang atau kita lanjutkan untuk minggu besok, insya Allah kita lanjutkan pertemuan kita yang ketiga berikutnya, masih juga materi tentang ini. Berarti nanti ibu akan melakukan dalam kali ini melakukan 3 kali pertemuan. Di kegiatan seperti ini pertemuan kedua. Dan di sini juga ibu jelaskan juga bahwa ibu sangat menekankan kepada anak itu untuk mencintai. Karena dengan kata cinta ini nanti anak akan dengan sendirinya akan memahami pelajaran itu. Dan itu juga akan di sini banyak juga kegiatan yang akan dilalui seperti kegiatan pada kelompok, ibu akan mengamati keaktifan siswa, sampai pada evaluasinya. Baik ibu, sudah dijelaskan. Selanjutnya instrumen yang akan ibu buat itu seperti apa ibu ya pada kegiatan besok? Kalau instrumen itu di samping apa tadi evaluasi itu ada instrumennya itu instrumen itu per kelompok. Ya, per kelompok itu keaktifan, keaktifan siswa. Terus ada pembiasaan, ya. Pembiasaan itu nanti larinya kepada waktu diadakan pendahuluan tadi, yang mana pelajaran agama itu ditekankan untuk spiritual. Kadang-kadang di dalam doa, di dalam baca itu anak itu juga bermacam-macam lagi, ya.
Dan pun yang kedua, di dalam kita memberikan materi inti, ya. Kita itu harus tahu dulu ya, yang kita nilai itu karakter anak. Karakter itu. Iya, yang mana karakter anak itu anak yang plus perhatian kita itu berbeda dengan anak-anak yang sudah biasa. Contohnya, Bu, Contohnya kalau di kelas 10 itu seperti Aura Melo itu, yang mana anak ini bukan berarti dia tidak mampu, ya, dia termasuk dia anak yang pintar, tetapi dia itu mempunyai suatu kebiasaan yang mana seorang guru itu banyak fokus gitu. Ibaratnya dia tambah fokus kita sama dia. Jadi kita dalam mengajar itu kita tuh harus bisa juga kita sering-sering bilang namanya. Terus sering-sering ibaratnya motivasi gitu. Dia akan yang kurang fokus atau kurang fokus. Alasan Ibu untuk membagi karakter anak itu tujuannya untuk apa? Alasannya supaya di antara anak-anak tadi itu yang ibaratnya yang kurang dengan latar belakang berbeda, tidak bisa kita mungkiri ya. Kadang-kadang faktor lingkungan, apalagi masa remaja faktor kemampuan ya, dominan daripada orang tua biasanya kan. Jadi seorang anak itu kita itu harus pandai. Jangan anak-anak yang misalnya anak yang khusus itu, jangan ada nanti anak yang biasa itu iri gitu. Itu masa gitu ya. Kalau kita fokus kepada seorang tuh anak iri sama kita. Merasa cuma kita pandai makanya. Ibaratnya kalau misalnya dia kurang perhatian, kita harus kembalikan perhatiannya. Ucapan kita itu yang ibaratnya yang membuat dia apa? Jadi semangat lagi. Ini Aura ini apa kabar hari ini Aura? Biasa kamu ini ceria. Sekarang kayak gini gitu. Jadi lah itu enggak berpengaruh gitu. karena kadang-kadang dia fokus di belakang anak yang berkebutuhan. Oke. Ya. Dan Ibu kompetensi apa yang diharapkan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran normatif, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan setelah kegiatan pembelajaran pada sekolah PSAK dan Ya. Terutama sekali potensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama itu anak-anak itu berbusana muslim itu sesuai dengan Islam dan tidak bertentangan dengan peraturan sekolah, ya, yang mana anak-anak itu yang sesuai dengan Islam itu, anak itu semakin hari dia semakin ada perubahan. Ibaratnya hari ini dia misalnya jilbabnya agak pendek gitu ya, atau tidak pakai bros, sehingga ibaratnya jilbab itu ibaratnya datang angin nampak ya. Kita ambil ya untuk esok bagusnya anak ini pakai ini. Pakai bros, nanti kalau anak angin dada kita tidak terbuka gitu. Itu perubahan lah, perubahan dalam segi berbusana muslim tadi melalui pembiasaan. Ibu, ya. Selanjutnya Ibu apa strategi khusus Ibu untuk mencapai tujuan pengembangan kompetensi itu? Iya, yang pertama strategi yang saya inginkan atau yang saya inginkan, yang pertama pendekatan sama anak. Pendekatan. Kenapa? Kalau kita ibaratnya dekat dengan anak, insya Allah apa yang kita berikan, apa yang kita ibarat sebut, insya Allah dia akan mengikutinya secara baik-baik ya. Sudah melalui pendekatan, apalagi kira-kira bisa mencapai strategi mencapai kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Iya. Dan pun setelah ada pendekatan, saya itu akan membuat waktu, seperti ada waktunya jangka pendek. Berarti penilaian jangka pendek ya. Misalnya dalam satu kelas itu si Anu misalnya minggu ini besok kita patuh lagi
ibaratnya seterusnya seperti itu. Jadi ada nggak perubahan? Berarti dievaluasi Terus secara berkesinambungan. Ya. Berarti strategi itu tadi ada dua ya, Bu, ya. Iya. Yang pertama ibu melalui pendekatan kepada siswanya langsung, yang kedua melalui penilaian maupun evaluasi terhadap pembiasaan yang dilakukan anak. Iya. Oke Bu, selanjutnya kapan kita akan melaksanakan seperti ini? Ya. Sesuai dengan jadwal, ya, sesuai dengan jadwal. Tentunya besok pagi saya masuk di kelas 10 IPA, ya. Nanti di situ aja kita akan pengembangan spesifik. Jadi Bu, Iya. nanti hari besok kita akan Seperti ini. kelas 10 ya. Iya, pasti. Terus kira-kira dari kegiatan besok itu bukan apa yang bisa didapatkan dari kegiatan seperti akademi besok, hari besok? Dukungan. Iya. Yang pertama sekali tentu dari dukungan dari dalam dulu, ya. Ibaratnya dari inter, ya. Yang mana seorang guru itu, saya sendiri sangat-sangat cinta dengan seorang guru. Jadi kalau seandainya kita ada bakatnya untuk semakin, apalagi dengan ada seperti si besok, mudah-mudahan persiapan ibu matang. Yang kedua di segi luar atau SX, ya. Yang pertama sangat-sangat saya harapkan dulu dukungan dari pertama sekali dari siswa dulu. Itu alasan ibu mengatakan seperti itu. Kenapa kalau seandainya kita tidak didukung oleh siswa, ya, dalam proses belajar itu tidak akan tercapai. Dan yang kedua boleh kelas sekolah, boleh teman-teman yang lain, dan juga terkhusus tentang sana perasaan di sekolah itu yang mendukung. Bagaimana kalau seandainya di sekolah itu tidak ada istri, gimana harus berdrama aja, ya kan? Jadi itu kampung. Jadi belajar nggak menarik. Iya betul. Tidak ada dukungan. Tidak ada dukungan. Sarana. Perasaannya ya. Jadi semuanya harus mendukung, ya. Ya betul sekali. Iya. Utama teman-teman juga, iya kan, sering membantu. Kolaborasi antara kita sesamanya. Iya, pokoknya lingkungan warga sekolah itu harus ada Kolaborasi. kolaborasinya. Oke, berarti dukungan yang ibu akan ibu dapatkan atau dukungan dari kegiatan Iya. besok itu ada dua ya Bu, ya. Iya. Dukungan dari dalam diri, motivasi diri ibu untuk menjadi betul. juga, dukungan eksternal siswanya juga ya Bu, ya. Iya. Tanpanya ada siswa kita nggak akan jadi guru ya Bu, ya. Guru. Oke, dan juga tadi ada dukungan dari kepala sekolah sebagai pimpinan ya Bu, ya. Dan DJs, supervisor, ya kan. juga teman-teman rekan sejawat di sekolah, dan Iya. juga prasarana yang Prasarana. sangat harus mendukung ya Bu, ya. Iya, Kalau nggak betul. nanti pembelajaran tidak kena. Tidak akan mengklaim. Betul sekali Ibu. Oke, selanjutnya Ibu, dari kegiatan besok itu ukuran keberhasilan Ibu itu yang sebagai tolak ukur dalam keberhasilan Ibu memberikan pembelajaran pada Iya. seperti akademi besok apa ya Bu? Iya. Yang pertama sekali tolak ukur itu evaluasi. Ya. Ya, nanti setelah kita kasih materi, kita memberikan suatu evaluasi. Evaluasi besok rencananya secara tulisan yang berbentuk pilihan ganda, ada 20 soal. Jadi di situ nanti kita bisa apakah materi ini sudah dikuasai, apakah materi ini setengah dikuasai. Di situ kita bisa nanti sebagai tugas kita. Nah, terus Ibu mengatakan setelah memberikan soal ya, ya. Ibu akan mengetahui apakah mereka menguasai, setelah menguasai tidak itu. Ibu mengatakan hal yang seperti itu, alasan maksudnya Ibu dapatkan dari mana? Iya, kalau itu evaluasi itu tentu dari materi kita ajarkan sesuai dengan tujuannya, ya. Jadi soal-soal itu apakah tujuan kita itu tercapai. Terus yang kedua kebiasaan tadi sesuai dengan prakteknya, dengan ibaratnya dari tadi 3 detik 5 detik 4 itu ya, praktek ya. Jadi dalam hari-hari bisa kita pantau anak itu apakah pelajaran
pelajaran kita ini anak tuh memahami tidak? Berarti tadi selain memberikan soal, tadi beliau mempraktekkan. Iya, mempraktekkan. Iya. Sebagai tolak ukur. Iya, sebagai tolak ukur. Jadi nanti kita buat seperti proyek gitu ya. Proyek itu berdasarkan misalnya bisa jadi dari tahun ini misalnya saya ini besok bagus lagi. Proyeknya seperti apa kira-kira yang bisa Seperti dia berbuat seperti apa tadi? Seperti apa namanya tuh? membuat karya mungkin. Ya bisa. Karya-karya. Contoh-contoh. Oke, Bu. Selanjutnya apa komitmen Ibu pada kegiatan ini agar kegiatan ini berjalan lancar? Iya. Komitmen kita sebagai seorang guru ini ibaratnya supaya kegiatan kita itu lancar. Yang pertama, komitmen kita harus disiplin. Antara guru dengan anak itu harus disiplin. Kenapa? Di FPP itu sudah tuangkan ya. Seandainya materi, kekurangan di waktu, jadi itu perencanaan kita itu tidak semaksimal. Jadi antara guru dengan murid harus ada komitmen ya, komitmen atau Kesepakatan ya. Misalnya nanti kita masuk itu materi itu tercapai, anak itu paham ya. Nanti anak jangan ada yang semaunya aja ya, permisi gitu ya. Yang pun kedua, di dalam nanti supervisi itu saya berkeinginan setelah supervisi itu udah bagus ya, ada perubahan ya, buat cara mengajarnya ya kan, atau status kita sebagai guru itu ya, kita di situ berkembang ya. Jangan nanti itu juga ada perubahan ya. Berarti Bu, komitmen Ibu itu ada dua. Yang pertama, Ibu akan mendisiplinkan Ibu ya, Bu ya, dan siswa juga. Yang kedua adalah adanya perubahan setelah nanti melakukan supervisi akademiknya ya. Baik Ibu, apa yang menjadi sasaran dan fokus pada kegiatan observasi? Fokus Ibu di mana, terus sasaran Ibu siapa? Fokus yang pertama sekali di samping itu materi ya. Yang pertama itu pemahaman ya. Apalagi sesuai dengan tadinya terbiasa memahami anak ya. Yang kedua adalah fokus itu tentang anak-anak yang berkebutuhan khusus tadi. Soalnya anak-anak itu kadang-kadang 2-3 kali kita beri peringatan, nasihat, kadang-kadang agak lambat menerimanya. Jadi saran kita kepada anak yang berkebutuhan dibuat dulu ya. Yang pertama materi pemahaman, dan pemahaman nanti akan menjadi suatu kebiasaan bagi peserta didik. Lainnya itu Ibu fokus juga kepada siswa yang berkebutuhan khusus untuk mereka tetap bisa belajar dengan materi yang diberikan. Baik Ibu, selanjutnya Ibu apa harapan Ibu ke depannya pada kegiatan observasi? Harapan yang pertama, seorang guru itu harus hari ini harus lebih baik dari kemarin ya. Berarti seorang guru itu harus ada perubahan dari waktu ke waktu ya, dari waktu ke waktu. Terus seorang guru itu harus selalu dia berusaha untuk meningkatkan kompetensi dia seorang guru. Supaya apa? Supaya seorang guru itu bisa menjadi teladan, menjadi contoh sebagai anak-anak muda. Harapan kita telah melakukan perubahan ya, sikap, perbuatan, maupun cara mengajarnya. Betul. Mudah-mudahan harapan ini menjadi sebuah kenyataan bagi kita semua. Saya juga ya, Bu ya. Dan
saya juga banyak belajar dari Ibu Mungkin sebelumnya. Mudah-mudahan harapan kita yang sama-sama kita lalui nanti ini, yang kita lalui ini mudah-mudahan menjadi suatu kenyataan. Iya, dan pun saya sebagai guru ya sangat-sangat terima kasih kepada adanya seorang guru yang cerdas, cermat, ya, disiplin seperti Bu Yana ini, bisa dia sebagai guru CDP ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya CDP Bu Yana ini, kami sebagai guru-guru ini ya bisa nanti menambah ilmu ya. Kenapa? Guru itu harus lebih baik. Terima kasih kepada Bu Yana yang telah mensupervisinya ya. Apa yang Bu Yana sampaikan, apa yang Bu Yana amati, itu suatu introspeksi bagi saya sebagai guru. Sama Ibu saya juga begitu ya Bu ya. Mudah-mudahan pada kegiatan observasi kita nanti berjalan ya. Amin. Sampai bertemu di hari besok ya Ibu ya. Iya. Berpakaiannya sudah sesuai dengan syariat Islam. Coba kita perhatikan dulu satu persatu si Lia dulu. Lia maju ke sini dulu. Nah, si Lia ini sudah berpakaian menurut syariat Islam atau belum? Belum. Ya. Yang usah dulu diperbaiki dulu. Nanti diperbaiki. Karena kita masih belajar. Jadi tujuannya begitu. Nah, setelah belajar kita harus bisa memahami atau menerapkan di sekolah kita bagaimana ya sesuai dengan syariat Islam. Nah, jadi siapa si Lia ini? Yang pertama sekali yang belum apa? Rambut. Berarti rambutnya masih nampak. Ya. Jadi bagaimana kalau rambut kita nampak? Harus pakai jiput. Bisa itu? Bisa. Mulai besok yang langsung. Nah, yang kedua ada lagi? Apa? Dengan bajunya putih. Cuma dengan baju itu kesimpulannya sampai sini. Agak apa lah ya? Udah agak panjang. Berarti dia hanya sedih, kenanya di kepala, di bagian rambut. Nah, selesai. Kita kembali ke Lisa. Nah, kira-kira penampilan Lisa ini apakah sudah sesuai dengan Islam? Apakah sudah? Sekarang tanyanya sudah belum? Apakah sudah? Belum. Di mana letaknya? Di mana? Di rambutnya. Tapi kalau seandainya dibanding dengan si Lia, apakah mana yang sudah agak sempurna? Bisa. Bisa. Walaupun keduanya belum betul-betul ya, belum betul-betul sesuai dengan Islam, tetapi yang mendekati adalah si Bisa. Jadi inilah yang kita contoh. Berarti bagai itu jangan dinampakkan aurat, terutama rambut. Jelas? Jelas Rosi? Ya, walaupun laki-laki tapi kita punya adik. Ya, besok kita punya suami punya istri. Jadi kita harus tahu juga ilmunya ya. Rosi ya? Ya. Waalaikumsalam. Gimana Ibu kegiatan tadi? Alhamdulillah kegiatannya berjalan lancar dan sukses. Semangat. Alhamdulillah Ibu. Oke Bu, kita masuk kepada kegiatan pasca observasi ya Bu. Dimana kegiatan pasca observasi ini tujuannya kita untuk menganalisis data observasi. Iya. Jadi ada beberapa yang saya lakukan untuk mengamati Ibu ya Bu, untuk mengisi daftar angket gitu ya.
kegiatan pembelajaran tadi apa yang sudah Ibu lakukan? Kalau menurut saya yang sudahlah saya lakukan itu langkah-langkah dari RPP ya, dan menurut saya sudah hampir terjalankan, mulai dari awal ya, dari evaluasi terus membuat kesimpulan dengan murid-murid ya. Insya Allah sudah terlaksana. Berarti semuanya sudah berjalan pada kegiatan di RPP Insya Allah. ya. Terus bagaimana penampilan Ibu ketika Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran pada kegiatan seperti Iya, penampilan yang saya hadapi memang di situ ada sedikit tentu ada sedikit kendala, ya kan? Cuman kendala itu tidak begitu banyak, ya. Yang mana di lokal 10 MIPA itu ada sedikit anak atau beberapa anak yang kurang fokus ya, kurang fokus waktu diskusi, bahkan dia bercerita ya, tapi setelah saya jalani atau setelah dekati dia itu dengan cepat sadar dan dia ikut andil dalam diskusi bersama-sama teman-teman. berarti Iya. mulanya dia tadi Iya, fokus setelah fokus. cepat menanganinya Iya. maka anak itu kembali. Iya, kembali lagi. Tadi mengatakan setelah Ibu menangani, seperti apa penanganan yang dilakukan ketika anak itu? Ya, yang pertama sekali saya dekati anak tersebut, terus saya beri suatu motivasi. Ayo, ini diskusi, walaupun ini diskusi, tetapi ada nilai pribadi atau nilai kelompoknya. Ayo sama-sama, biar semuanya dapat nilai yang bagus. Kan mau jadi anak yang cerdas. Mereka pun alhamdulillah mau dia mendengarkan. Ya, Bila itu ya, Iya. berarti anak sudah memahami Iya. apa yang sudah Ibu sampaikan Iya, kepada mereka, iya. sehingga mereka termotivasi lagi. Iya, untuk belajarnya. Baik Ibu, selanjutnya apakah pembelajaran pembelajaran Ibu tadi sudah sesuai dengan tujuan yang Ibu ingin capai ketika kita di pasca pra observasi tadi? Iya. Kalau menurut saya tujuan yang sebelum pra observasi yang mana waktu pra itu ya yang ditekankan itu membiasakan ya anak-anak tuh ibarat bagaimana dia berbusana ya. Waktu observasi pun dilakukan, bahkan dicontohkan ke depan, inilah contoh seorang muslim dan muslimah yang berpakaian sesuai dengan agama kita. Bahkan anak itu menampakkan ya, bahkan besok diberi motivasi mana yang belum cocok atau belum sesuai, ada sedikit yang belum sesuai ya, mudah-mudahan besok dipulai lagi atau dicari solusinya, mudah-mudahan secara berangsur-angsur semakin bagus. Mudah-mudahan ya Bu ya. Iya. Berarti dari kegiatan Ibu tadi Iya. itu sudah ada tercapai. Tercapai, Yang iya. pertama tadi tentang membiasakan Iya. anak dalam memakai pakaian yang Iya, sesuai iya. dengan syariat Islam gitu ya. Selanjutnya Ibu, bolehkah saya menyampaikan hasil boleh. pengamatan Iya. yang tadi sudah Boleh dijelaskan? sekali Bu Yana, boleh sekali ya. Saya mengamati Iya. tadi pada saat kegiatan pembelajaran itu, di kegiatan pendahuluan tadi Ibu melakukan doa bersama Ibu ya, Iya. berdoa. Siswa di sini sudah terlihat Iya. umat dalam berdoa. Namun ada satu orang kelihatannya sepertinya dia masih terlihat tidak serius dalam berdoa. Betul, kan? betul. Dia masih dalam berdoa itu dia tersenyum, Iya, sendiri iya, gitu kan. iya. Nah, pada kegiatan berdoa tadi ini. Nah, bagaimana pendapat Ibu tentang yang saya sampaikan? Iya. Memang yang diamati oleh Bu Yana itu sesuai dengan pengamati saya. Ada satu dua orang ya, waktu berdoa itu
anak-anak itu bukan dia busuk ya kan, bahkan dia ketawa-ketawa gitu ya. Terus setelah belajarnya, setelah proses belajar kemarin berlangsung tadi, dan pun kita memberi motivasi lagi ya. Arti doa itu apa? Ibaratnya kita mengerjakan sesuatu itu harus bagaimana? Arti menentukan tujuan. Ya, tujuannya seperti apa gitu ya. Jadi anak itu dengan motivasi ketika belajar itu, jadi mudah-mudahan ke depannya anak itu tambah usul lagi. Berarti untuk kedepannya tadi ibu ingin motivasi terus anak. Iya, Terus usul lagi. Iya, terus ibu juga apa namanya ya, menyampaikan tujuan dari doa itu apa agar mereka paham Iya. doa itu apa sebenarnya, seperti itu ya Bu ya. Nah, namun demikian Bu, walaupun tadi terlihat ada anak dengan hikmah, namun demikian yang saya lihat ya, sudah melihat ketika ibu dari tadi sudah memotivasi siswa dengan sangat baik. Ketika siswa itu ibaratnya sudah mulai berkurang Iya. kelasnya, ibu memberikan motivasi yang luar biasa, sehingga ketika kegiatan diskusi tadi terlihat sangat mereka saling memberikan komentar, pendapat, jadi kan mereka hidup diskusinya luar biasa, hidup gitu ya, Bu, ya. Iya. Dan sosial di antara mereka juga sangat Bisa ya. dan juga ibu nampak saya tadi sudah menggunakan gambar-gambar dan langsung praktek gitu ya Bu ya, dan anak tuh sudah nampak lihat memahami. Iya. Dari praktek tadi ditanyakan kembali, Iya. mereka menjawab dari yang pertanyaan itu ketika mereka mempraktekkan ya, itu sudah luar biasa ya, mantap. Dan selanjutnya ibu, Iya. apa yang akan ibu lakukan dari kegiatan yang dilakukan dari kegiatan pembelajaran tadi Bu? Kalau rencana, ya kan ini kan ibaratnya kita itu niat, terus pelaksanaannya, implementasinya. Saya sebagai guru agama di sini, yang pertama sekali rencananya waktu forum ya rapat-rapat dari majelis guru, kita itu memberi suatu gambaran bahwa SMA 3 itu kita jadikan walaupun itu negeri, tapi kita tidak lepas dari agama sesuai dengan misi kita ya, di mana misi kita itu ada ya. Jadi ada berpakaian itu seperti apa. Jadi mudah-mudahan secara berlahan pakaian yang sesuai dengan Islam, khusus yang muslim ya, yang muslim secara berlahan kita perbaiki atau ada perubahan-perubahan hari ke harinya. Kita harapkan kepada juga di kelas terutama ya, kelas akan memberikan suatu pencerahan ya, atau waktu di kegiatan rohis juga bisa kita bagi pencerahan bagaimana ibaratnya berpakaian itu sesuai dengan syariat Islam. Berarti setelah nanti ini yang akan dilakukan Iya. yaitu ibu akan berkolaborasi dengan sekolah, teman-teman kerja maupun wali kelas untuk terus memotivasi Iya. siswanya untuk memakai pakaian sesuai dengan syariat Islam. Iya. Mungkin juga guru-gurunya Guru-gurunya pun mudah-mudahan ya, dan pun terutama guru agamanya. Iya, ibu sudah kalau dilihat dari cara pakaiannya sudah sesuai. Iya, itu kan iya. Ibu apa lagi ya yang dikembangkan? Oh ya, Misi. jadi apa mau dikembangkan? Iya, terus apa keinginan? Amin. Baik ibu, Ya. harapan ibu yang di pra observasi kemarin itu apakah sudah sampai sudah sesuai dengan yang dilaksanakan tadi? Iya. Menurut saya apa yang di baik pra observasi nampaknya ada sejalan ya, ada sedikit sejalan walaupun tidak sempurna. Tapi menurut saya alhamdulillah sudah berjalan. Dan harapan saya sebagai edukasi ya, saya pribadi sendiri dengan ada
observasi ini, saya bertambah semangat untuk meningkatkan kompetensi, apalagi masalah pedagogik ya, yang mana pedagogik itu sangat penting. Kita memahami siswa yang bermacam-macam ragam, ya. Jadi kita itu jangan terlalu vakum dengan itu. Anak itu semakin lama semakin berkembang, dan guru harus meningkatkan kompetensinya sebagai guru. Itu harapannya. Jadi harapan ibu sudah sesuai, walaupun mungkin ada yang belum, Iya. tapi sudah ada yang sesuai Iya. dengan pra observasi yang kemarin ya Bu ya. Iya. Setelah melakukan Ya, observasi tadi Bu ya. Iya. Berarti sudah ada apa sih itu ke depannya. Iya. Kita ada ke depannya untuk terus mengembangkan. Iya, ada kata Yana lagi ke ibu itu harapannya nanti. Oh ya, dengan harapan. Baik Ibu, Iya. kita sudah melewati beberapa tahapan, Tahapan. yaitu pra observasi, Iya. observasi yang luar biasa Iya. ya Ibu ya, pembelajaran luar biasa yang Insya mungkin Allah. dari diri saya juga bisa saya pelajari dan bisa saya laksanakan. Insya Allah. Sebagai- Sama-sama. Karena kita sama mitra. di Iya, sini, sama mitra. sama Iya. berbagi di sini. Iya. Harapan saya ke depannya kita sama-sama berbagi, sama-sama lebih maju lagi, Iya. dan mau mengembangkan kompetensi Iya. kita, baik itu di bidang kita masing-masing. Iya. Dan selanjutnya apa yang menjadi harapan ibu tadi mudah-mudahan terwujud. Amin, amin, amin. Bisa lebih semangat lagi Amin. untuk mengembangkan kompetensi kita ini. Iya, amin, amin. Dan bisa memajukan Iya. sekolah yang kita cintai. Yang penting kita saling misi kelemahan ya, harus introspeksi diri juga dulu ya kan, jangan kita tuh merasa lebih, Iya. ya kan, kita sama mitra harus sukses sama sukses. Amin. Ya. Oke, terima kasih atas Iya, kerjasamanya. betul. Semangat lagi Semangat lagi. dan semangat buat kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like and subscribe. Klik 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 subscribe.